Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Putri, NPM 1009011118666, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah periode 2018-2020. Latar belakang, melemahnya ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 berdampak langsung terhadap pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat. Tidak tercapainya pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor, diakibatkan dari penurunan pendapatan para wajib pajak dan rendahnya konsumsi masyarakat akibat penurunan daya beli. Sehingga pada masa pandemi saat ini, masyarakat lebih mengutamakan pengeluarannya untuk kebutuhan sehari-hari dan memilih menunda membayar pajak meskipun sudah jatuh tempo. Tim Pembina Samsat Bapenda Jabar pun melakukan berbagai cara untuk sosialisasi terkait relaksasi pajak melalui program Triple Untung Plus. Identifikasi masalah dari penelitian ini yang pertama, bagaimana pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Yang kedua, bagaimana pengaruh biaya balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Didapatkan hipotesis yang pertama, yaitu pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hipotesis yang kedua, biaya balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya ada metode penelitian. Objek penelitian yang pertama yaitu pajak kendaraan bermotor, yang kedua biaya balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga pendapatan asli daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber dan teknik pengumpulan data, sumber yang didapatkan itu data sekunder, teknik pengumpulan datanya berupa dokumentasi. Populasi dari penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, dan pendapatan asli daerah tahun 2018 sampai 2020. Sedangkan sampelnya yaitu laporan realisasi anggaran tahun 2018 sampai 2020 dengan cara teknik purposing sampling. Selanjutnya ada rancangan pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji multikolinaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang ketiga ada analisis regresi berganda. Selanjutnya ada pengujian hipotesis yang terdiri dari uji F dan uji T. Selanjutnya koefisien determinasi. Berikut adalah tabel operasionalisasi variabel. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Untuk uji normalitas berdasarkan tabel di samping, ini menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov. Diketahui variabel independen dan variabel dependen itu terdistribusi secara normal dengan nilai probabilitas 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Selanjutnya ada uji multikolinaritas. Berdasarkan tabel di atas, pendekatan PIF menunjukkan bahwa variabel pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor ini sebesar 9,437 atau lebih kecil dari 10. Sedangkan nilai toleransi pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor itu 0,106 atau lebih besar daripada 0,1. Maka disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinaritas antar variabel bebas pada model regresi. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar di samping, diketahui bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, sebab titik-titik yang menyebar ini di atas dan di bawah angka 0, sehingga dapat disimpulkan, pada data yang diteliti tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Berdasarkan nilai Durbin-Watson ini, yaitu sebesar 1,897 dari kriteria yang telah ditentukan, sehingga nilai DW ini berada di antara DU sampai 4 min DU, yakni 1,5872 sampai 2,4128. Artinya tidak terjadi autokorelasi, sehingga kesimpulannya adalah uji autokorelasi terpenuhi. Selanjutnya ada uji analisis regresi berganda. Nilai konstanta sebesar min 0,471, artinya apabila variabel pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor itu bernilai 0, maka variabel pendapatan asli daerah akan menurun sebesar 0,471. Selanjutnya apabila nilai pajak kendaraan bermotor sebesar 2,077, yang memiliki arti bahwa jika pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan, maka diprediksikan pendapatan asli daerah juga akan meningkat sebesar 2,077. Selanjutnya nilai biaya balik nama kendaraan bermotor itu sebesar 0,800, yang memiliki arti bahwa jika biaya balik nama kendaraan bermotor mengalami peningkatan, maka diprediksikan pendapatan asli daerah juga akan meningkat sebesar 0,800. Selanjutnya ada uji simultan. Berdasarkan tabel ini diperoleh nilai signifikan itu 0,00, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya ada uji parsial. Di sini
diketahui bahwa hasil, signifikan pajak kendaraan bermotor itu sebesar 0,00 yang lebih kecil daripada 0,05. Pada koefisien yang dihasilkan menunjukkan nilai positif, yaitu 2,077. Hal ini dapat dikatakan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya untuk, biaya balik nama kendaraan bermotor yang signifikannya 0,00 yang itu lebih kecil daripada 0,05. Arah koefisien menunjukkan nilai positif 0,800. Hal ini dapat dikatakan bahwa biaya balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya, koefisien determinasi. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi dengan rumus di atas, diperoleh nilai koefisien sebesar 99,7. Artinya, besar pengaruh pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah adalah 99,7%, sedangkan 0,3% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, koefisien determinasi parsial. Berdasarkan rumus di atas, yaitu diketahui variabel pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah sebesar 81,65%, dan biaya balik nama kendaraan bermotor memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah sebesar 18,08%. Sehingga kesimpulan yang diambil yaitu, yang pertama pengaruh pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pendapatan asli daerah. Yang kedua, pengaruh biaya balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pendapatan asli daerah. Untuk sarannya bagi instansi terkait mempertahankan serta berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya, itu menambahkan variabel yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah seperti pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.